saya mempertanyakan atas dasar apa? Kalau soal urusan katanya Pak Jokowi itu sabar, ya nggak sabar-sabar banget lah gitu ya. Ulang Roy Suryo udah masuk penjara. Udah banyak yang masuk penjara, Bambang Tri, kemudian Sugikno dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian sekarang masih juga berkasus dengan Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan. Itu ya sabarnya di mana? Kalau bicara soal keikhlasan, bagaimana seorang Jokowi bisa dianggap sebagai orang yang ikhlas kalau dia berambisi untuk 3 periode, kalau dia berambisi untuk mencengkram kekuasaan di Indonesia ini lewat anaknya? Bagian mana yang kemudian pantas untuk disebut sebagai ikhlas gitu? Jadi dari sisi saya jelas ini tidak memenuhi unsur kenabian. Jadi kalau PSI kemudian melihat Pak Jokowi katanya sudah cukup syarat, saya nggak tahu syarat yang mana. Ya karena kalau bicara soal kejujuran misalkan yang dibawa oleh nabi sebelum kita sebelumnya gitu ya, itu kan tidak ada sedikit pun titik kejujuran yang ada di Jokowi gitu. Jokowi itu kalau soal bohong, waduh banyak, rekam jejaknya banyak gitu. Seperti misalkan Gibran yang ya nggak mungkin jadi cawapres gitu, padahal udah disiapin. Bohongnya tuh udah tiap hari lah sampai kita kemudian jadi bingung ini Pak Jokowi lagi bohong atau lagi jujur gitu kan. Karena semuanya abu-abu gitu. Bilangnya ke kanan ternyata ke kiri. Jadi ya kalau Pak Jokowi mau dijadikan seorang nabi gitu ya, nabi macam apa yang setiap hari pernyataannya itu bohong semua. Atau kalau nggak bohong semua, mayoritasnya bohong lah gitu. Nggak ada nabi-nabi sebelumnya yang bersikap seperti Jokowi. Jadi ya saya mempertanyakan dan nggak paham dari sisi mana kemudian syarat-syarat itu disampaikan dengan sangat meyakinkan oleh Dedi siapa tadi itu? Dedi Nurpalaka. Orang ini nggak terkenal, nggak tahu saya sebelumnya dia ini siapa. Tiba-tiba hari ini menjadi pembicaraan karena menyebut Pak Jokowi sudah cukup syarat menjadi nabi. Ya mungkin dia coba cari panggung, mungkin juga ya ada unsur-unsur tertentu. Tapi ya bagi saya kalau misalkan alasan untuk membuat seorang Jokowi itu dianggap cukup syarat untuk menjadi nabi karena misalkan karena pembangunan ya di era Jokowi, jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya, ya mana bisa. Itu tidak memenuhi unsur syarat untuk menjadi nabi gitu, karena ya Fir'aun juga bikin piramid kok, bikin bangunan banyak. Ya tapi kan bukan nabi, cuma raja gitu ya. Ya kalau Bahlil misalkan sudah menyebut Jokowi ini sebagai Raja Jawa misalkan, itu pun sudah tidak diterima oleh banyak orang, diprotes oleh banyak orang karena ya masa Raja Jawa kayak gitu misalkan gitu ya. Ini sekarang PSI lebih maju lagi, menyebut Jokowi sebagai seorang nabi, bos. Cocok untuk menjadi seorang nabi gitu. Jadi ya antara Golkar dengan PSI ini memang agak-agak ini ya. Agak-agak kebanyakan whisky kayaknya mereka ini. Jadi ya akhirnya kalau ini kemudian dibiarkan, tidak ada teguran apapun dari elit partai PSI, entah itu dari Kaisang sendiri, ini terus terang sangat mengkhawatirkan gitu. Ya karena mana bisa kemudian Jokowi dianggap cukup syarat sebagai nabi. Apa contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai kemudian membuat dia sangat mulia sekali? Apa gitu? Nabi itu nggak kemudian berambisi supaya anaknya bisa menjadi penguasa gitu. Jangankan nabi, kiai aja itu yang punya ambisi agar anaknya menjadi penguasa, itu nggak pantas untuk dijadikan dianggap sebagai kiai, atau status kiainya itu dipertanyakan. Ini nabi, masa kemudian punya ambisi pribadi? Dan lagian PSI nggak soal jauh-jauh mengatakan Pak Jokowi cukup syarat untuk jadi nabi deh. Udah, itu kejauhan bagi saya gitu ya. Pak Jokowi mau jadi ketua umum P3 saja, partai P3, partainya para kiai, itu Pak Jokowi ditolak sama para kiai. Kok ini mau dijadikan nabi? Nabi mana yang kemudian ditolak sama para kiai? Jadi ya jangan jangan kejauhan lah berimajinasinya gitu ya, karena menjadi nabi itu ya butuh satu legacy, butuh satu arahan, butuh satu
ajaran yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat dan umat, terus kemudian memberikan teladan-teladan yang baik demi kehidupan manusia, dan itu tidak ada di Jokowi gitu. Bahwa Pak Jokowi di eranya melakukan pembangunan jalan tol, jalan provinsi di Papua dan sebagainya, iya gitu, tapi itu tidak bisa kemudian dijadikan syarat atau dianggap cukup syarat untuk menjadi nabi. Ya lucu aja lah gitu, masa nabi ditolak sama kiai. Dan nggak usah jauh-jauh jadi nabi, jadi sekjen PBB saja yang sebelumnya kan digaung-gaungkan ketika Pak Jokowi masih jadi presiden gitu ya. Wah, nanti bisa menjadi sekjen PBB gitu ya, Persatuan Bangsa-Bangsa gitu ya. Terus tapi sampai sekarang ya nggak bisa. Jadi kalau kemudian untuk menjadi sekjen PBB saja itu sudah sangat jauh atau sangat mustahil diraih, ya jangan berandai-andai atau berharap bisa menjadi nabi. Coba jadi sekjen Golkar dulu deh. ya, ya kalau jadi sekjen Golkar aja nggak bisa, gimana mau jadi nabi gitu. Kalau cuma jadi ketua umum PSI, nggak perlu jadi nabi gitu. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati ya. Menarik sekali penyampaian dari Ali Furahman ya, soal pernyataan salah satu kader PSI yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah memenuhi syarat jadi nabi ya. Ini saya agak bingung juga nih ya, kok bisa-bisanya kader partai mengatakan seperti itu, kan begitu ya. Saya nggak tahu ini ada apa sih ya. Saya nggak habis pikir ada penyampaian seperti itu loh dari salah satu kader partai. Pak Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Yang rasional sedikit dong pikirannya ya, yang realistis dong. Tapi ini saya penasaran ya, sebelum saya masuk pada bacaan komentar-komentar teman-teman kita ini, izinkan saya menyampaikan, ini saya penasaran banget. Ini saya baru buka ya di Detik News ya. Heboh disebut penuhi syarat jadi nabi, Jokowi mikir yang rasional saja lah. Ya, ini tanggapan Pak Jokowi ya. Ini dari Detik News. Heboh salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo memenuhi syarat menjadi nabi. Bagaimana respon Jokowi? Nabi terakhir itu Nabi Muhammad ya, kata Jokowi saat ditanya wartawan di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, dilansir Detik Jateng, Jumat 13 Juni 2025. Kalau ada pikiran seperti itu, mikir yang rasional sajalah, sambung dia. Dilansir 20 Detik, pernyataan kader PSI Dedi Nur Palaka ya bikin heboh karena mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Pernyataan ini disampaikan Dedi di akun X pribadinya ya, yang sebelumnya Twitter ya. Diketahui awalnya Dedi membalas komentar miring warganet yang menyindir kedekatan Jokowi dengan rakyat. Perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna. Tulis Dedi seperti dilihat Detik Jateng di X Jumat 13 Juni 2025. Setelah membuat heboh, Dedi meminta maaf atas pernyataan itu. Ia mengaku juga mendapat teguran dari DPW PSI Bali ya. Jadi itu, jadi Pak respon Jokowi juga mengatakan bahwa ya yang realistis lah, nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad ya. Itu disampaikan oleh Presiden ke-7 itu ya. Ini lagi nih, coba kita lihat. Media sosial ramai membahas soal cuitan terkait Joko Widodo, mantan pemimpin Indonesia,
Cuitan tersebut berawal kala seorang warganet menyebut bahwa ayah Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu cocok sebagai nabi. Warganet bernama Dedi Nur Palaka tersebut mengatakan bahwa sikap rendah hati Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Dedi Palaka bahkan memuji Jokowi yang sering bersikap sabar. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuit Dedi Palaka. Cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat, pungkasnya lagi ya. Sejak keviralan cuitan tersebut, sosok Dedi Palaka menjadi sorotan. Dedi Palaka rupanya berdomisili di Bali sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI. Sejak keviralan cuitannya, Dedi Palaka dikecam publik karena dianggap buzzer dan penjilat rejim. Dedi Palaka sendiri dalam jejak digitalnya sering memuji dan membela Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo sejak PSI tak lagi menjadi oposisi. Sementara itu, sosok Nabi sendiri dalam agama Islam dianggap sakral sebagai orang yang dipilih oleh Allah ya untuk menerima wahyu dan menyampaikannya pada umat muslim. Ya. Jadi ya itu juga teman-teman ya, kalau membuat pernyataan jangan sampai sembarangan juga gitu ya. Jangan sembarangan juga, harus berhati-hati apalagi soal pernyataan yang seperti itu sampai ada kata-kata nabinya gitu ya, apalagi sampai mengatakan manusia memenuhi syarat sebagai nabi, ya termasuk yang dikatakan itu adalah Pak Jokowi kan begitu. Kemudian di sini ya, kalau saya melihat penyampaian dari Alipur Rahman tadi ya, ini ada penyampaian dari kawan-kawan kita juga, saya akan sampaikan kepada teman-teman juga ya. Nabi tapi jadi nominator manusia terkorup nomor 3 ya, bukan nomor 2 di dunia. Nabi palsu sepertinya ijazahnya palsu. Dajjal perampok kekayaan negara, dia kerup dengan bantuan pengusaha oligarki tamak. Jokowi bukan nabi, tepatnya napi, raja bohong dan gor dari gorong-gorong. Waduh, baru kali ini di Indonesia mantan presiden dibuat mainan oleh rakyatnya. Memang benar keluarga Jokowi identik dengan bunga mawar. Bunga sih tapi berduri, beda dengan bunga anggrek, tahan lama, layu dan harumnya ya. Orang PSI menyetarakan Sri Mulyono dengan nabi. Itu berarti dia bukan otak manusia, itu manusia yang berotak. Hati iblis cuma wujudnya saja manusia. Kemana para ulama, kiai, kok diam saja? Ya beliau kan sudah minta maaf juga ya. Dan Pak Jokowi juga nampaknya sudah memberikan respon terkait soal itu. Kemudian, ia memang layak jadi Al-Masih, si penebar kebohongan, penebar kerusakan, cuma kurang mata, tidak buta, cuma hati aja yang buta. Ini banyak sekali ya. Jangankan jadi seorang nabi, jadi seorang kiai saja tidak pantas. Seandainya jadi nabi, saya sebagai rakyat bingung baca sholawatnya bagaimana. Tapi ya pernyataan itu kan teman-teman sudah sudah dikomentari Pak Jokowi juga, sudah ditanggapi Pak Jokowi ya. Jadi ya jangan lagi mempersoalkan hal-hal semacam itu lagi teman-teman ya. Ya oke lah, itu sudah berlalu. Ya baik adapun hal-hal yang disampaikan yang mungkin kurang berkenan atau bahkan tidak berkenan di pikiran atau di hati kita, ya udahlah gitu ya, kita maafkan saja dan jangan sampai berlarut-larut. Toh juga Pak Jokowi kan sudah respon juga, toh juga beliau juga sudah minta maaf. Tetapi lain kali, sekali lagi ya jangan sampai menimbulkan pernyataan yang menjadi ya pro dan kontra gitu ya, yang bikin viral ya, warganet jadi apa gitu ya. Jadi harus berhati-hati lagi. Mungkin itu sajalah ya dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar teman-teman di video ini. Saya minta maaf kalau ada penyampaian dan kata-kata yang tidak menyenangkan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, salam dan sampai jumpa.